Halo guys, welcome back to Links Corner, tempat kita sharing ilmu. Pada kesempatan kali ini guys, kita akan sharing tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro part 2, yang mana ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Pada video part 2 ini, kita akan ngebahas pengembangan dari PLTMH. So, stay tuned! Nah, pada pengembangan atau pembangunan PLTMH, kita membutuhkan beberapa aspek-aspek yang berkolaborasi di dalamnya sehingga pekerjaan PLTMH ini dapat dilaksanakan dengan baik. Yang pertama adalah aspek topografi, yang kedua adalah aspek hidrologi, aspek yang ketiga adalah geoteknik, selanjutnya ada aspek sipil, dan yang terakhir yang paling penting adalah aspek electrical mechanical. Oke, kita lihat ke aspek topografi. Pada aspek topografi ini dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama yaitu memperkirakan data-data topografi pada lokasi PLTMH yang meliputi lokasi weir, lokasi intake dan intake kanal, lokasi heating dan heating kanal, lokasi penstock, lokasi powerhouse, tail race, access road, dan juga daerah genangan akibat adanya weir tersebut. Nah, lokasi-lokasi ini kita tentukan dari data-data topografinya, apakah sesuai atau tidak dibangun pada daerah tersebut. Dan aspek topografi yang kedua adalah mengestimasi gross heat yang dihasilkan. Selanjutnya, pada aspek hidrologi, nanti diharapkan bisa memprediksi debit sungai dan flow duration curve, debit perancangan, debit banjir, sehingga dapat ditentukan debit untuk daya maupun debit untuk perancangan bangunan hidroliknya. Yang kedua, dapat memprediksi sistem pembuatan cover dam dan diversion river serta dimensinya juga. Selanjutnya, memprediksi posisi bangunan intake yang paling sesuai untuk diterapkan dengan mempertimbangkan adanya elevasi muka air banjir atau muka air maksimum, muka air rata-rata, muka air pada musim kemarau, di mana ini disebut juga dengan muka air minimum. Dan pada intake ini, bangunan intake ini, kita juga memperkirakan jumlah galian dan timbunan yang optimal, serta kemungkinan terjadinya pendangkalan atau pengikisan akibat dari erosi. Nah, selanjutnya pada aspek hidrologi yang perlu dilakukan adalah memprediksi desain dan dimensi bangunan intake, termasuk sistem limpasannya juga, serta memprediksi sistem bangunan penyadapan secara keseluruhan yang paling sesuai untuk diterapkan dengan mempertimbangkan yang pertama, kandungan sedimen atau karakteristik air sungai, terutama pada waktu musim hujan, serta jarak antara lokasi bangunan intake dengan daerah erosi pada aliran sungai. Pada aspek hidrologi, selanjutnya kita juga bisa memprediksi desain dan dimensi dari kanal atau saluran pembawa, desain dan dimensi dari heating atau kolam penenang, serta memprediksi adanya natural drain dan dimensi side drain maupun cross drain yang diperlukan. Aspek berikutnya adalah aspek geoteknik, di mana pada aspek geoteknik ini pekerjaan yang meliputi aspek geoteknik adalah yang pertama, memprediksi rencana jumlah titik, lokasi, dan jenis pengeboran, memprediksi hasil laboratorium yang diperoleh dari batu-batuan sekitar, memprediksi peta geoteknik yang dihasilkan, memprediksi posisi dan lintasan bangunan hidrolik dan akses road, memprediksi volume galian dan timbunan. Selanjutnya, kita bisa memprediksi juga perhitungan stabilitas lereng pada bangunan hidrolik yang diperlukan, serta memprediksi perhitungan pondasi bangunan hidrolik termasuk pondasi penstock dan powerhouse. Aspek pekerjaan geoteknik yang terakhir meliputi memprediksi perhitungan rembesan di weir dan lokasi yang lain. Pada aspek pekerjaan sipil, yang diperlukan adalah memprediksi desain dan perhitungan struktur bangunan hidrolik seperti cover dam, diversion river, intake kanal, bangunan pelimpas, desain, heating,
powerhouse, terrace, side, and cross drain. Selanjutnya dapat memprediksi juga desain dan perhitungan akses road dan jembatan. Yang terakhir adalah aspek mechanical electrical, di mana secara umum aspek pekerjaan mechanical dan electrical ini meliputi yang pertama, memprediksi daya air yang dapat dijadikan listrik, yang kedua, memprediksi spesifikasi turbin serta peralatan yang diperlukan. Selanjutnya, memprediksi peralatan aspek mechanical lainnya seperti overhead crane, pompa drainase, rumah daya, dan sebagainya. Serta memprediksi layout peralatan utama dalam rumah daya, memprediksi daya listrik yang dapat dihasilkan, dan memprediksi spesifikasi generator. Selanjutnya, memprediksi peralatan listrik lainnya yang diperlukan setelah generator. Yang lainnya adalah memprediksi dan merencanakan sistem transmisi listrik yang diperlukan dari rumah daya sampai dengan titik sambungan yang diperkenankan. Serta memprediksi desain, perhitungan gate, bulkhead, stop lock yang diperlukan. Memprediksi desain dan perhitungan penstock, serta memprediksi sistem penerangan, sistem penangkal petir maupun sistem grounding yang diterapkan pada powerhouse ataupun pada komponen-komponen di PLTMH. Nah, dari kesemua aspek pekerjaan pada PLTMH tersebut, adapun langkah-langkah yang dilakukan supaya aspek pekerjaan tersebut dapat terlaksana adalah yang pertama tentunya survei lokasi, yang kedua mendesain dari hasil survei tersebut, yang ketiga konstruksi dari hasil desain. Yang keempat, hasil konstruksi tersebut bisa dioperasionalkan. Setelah sistemnya bekerja dengan baik, tentunya harus dilakukan monitoring kepada sistem tersebut. Yang pertama, letak lokasi atau koordinat lokasi survei ditetapkan secara pasti, di mana survei potensi air sebagai dasar dalam perencanaan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Setelah didapatkan di mana lokasi atau potensi sumber air tersebut, dilakukan pengukuran tinggi jatuh air, di mana untuk pengukuran tinggi jatuh air ini dapat diukur dengan dua cara. Yang pertama menggunakan altimeter yang terdapat pada GPS. Prinsip kerja altimeter ini adalah mengukur tekanan udara. Yang kedua adalah dengan cara manual, menggunakan meteran dan water pass atau spirit level and string. Pada metode spirit level and string ini melakukan pengukuran beda ketinggian antara dua titik dengan menggunakan bantuan tiang, tali, dan batang water pass untuk melihat kelurusannya secara horizontal. Nah, pada survei kita juga melakukan pengukuran debit air. Tujuan pengukuran debit air ini di mana debit air sepanjang musim kemarau merupakan debit terkecil ya. Dilakukan verifikasi data dari dokumen pengairan apakah sudah sesuai dengan pengukuran. Serta pengukuran kecepatan aliran air dilakukan menggunakan alat propeller device atau current meters. Setelah itu, pengukuran debit air dapat kita cari dengan rumus Q sama dengan V dikalikan dengan A, di mana Q merupakan debit air, V merupakan kecepatan aliran, dan A merupakan luas penampang sungai. Jadi sebelumnya kita harus mendapatkan kecepatan aliran sungainya terlebih dahulu dan luas penampang sungai. Pada peta topografi dan data geografis yang didapatkan meliputi data wilayah administratif, akses jalan atau mode transportasi menuju lokasi, jumlah penduduk, jumlah keluarga, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Serta harus dipastikan untuk status dan penggunaan lahannya yang sudah sesuai dengan standar perusahaan, di mana status penggunaan lahan ini adalah kepemilikan lahan dan tata guna lahan. Apakah lahan ini milik warga, milik desa, milik perusahaan, lahan adat, ataupun lahan konservasi milik negara.
Pada PLTMH diperlukan adanya powerhouse atau rumah daya. Nah, rumah daya ini atau powerhouse itu memprovide komponen-komponen elektromekanikal seperti turbin, generator, kontrol panel, dan lainnya. Nah, turbin yang terdapat di dalam powerhouse atau rumah daya atau rumah pembangkit ini terdapat dua jenis, yaitu turbin impuls dan turbin reaksi. Jadi dua jenis dari turbin air ini berdasarkan perubahan momentum fluida kerjanya. Nah, pada turbin impuls, itu semua energi potensial air pada turbin dirubah menjadi energi kinetik, di mana sebelum air masuk atau menyentuh sudu-sudu runner oleh alat pengubah. Dan alat ini disebut dengan nozzle. Yang termasuk ke dalam jenis turbin impuls adalah turbin Pelton, di mana energi potensial diubah menjadi energi kinetik pada nozzle yang mempunyai kecepatan tinggi dan membentur sudu-sudu pada turbin. Nah, setelah membentur sudu, arah kecepatan aliran berubah sehingga terjadi momentum. Akibatnya, roda turbin berputar. Turbin impuls lainnya adalah turbin cross flow. Dalam pengoperasian turbin cross flow, sebuah nozzle 4 persegi mengarahkan pancaran air atau jet ke sepanjang runner. Pancaran air tersebut mendorong sudu dan memindahkan sebagian besar energi kinetiknya ke turbin. Terdapat dua jenis turbin cross flow juga ya, ada inlet horizontal dan ada juga inlet vertikal. Nah, untuk turbin cross flow ini dia memiliki kisaran operasi yang luas, di mana dia bisa beroperasi pada berbagai debit dibandingkan dengan jenis turbin lainnya. Turbin cross flow ini juga mudah, murah dalam proses fabrikasi maupun pemeliharaannya. Jenis turbin yang kedua adalah turbin reaksi, karena seluruh energi potensial dari air dirubah menjadi energi kinetik pada saat air melewati lengkungan sudu-sudu pengarah. Dengan demikian, putaran runner disebabkan oleh perubahan momentum oleh air. Nah, yang termasuk ke dalam jenis turbin reaksi ini adalah turbin Francis. Turbin ini dapat bekerja secara efisien di bawah berbagai kondisi operasi. Turbin Francis beroperasi di sekitaran ketinggian heat 40-600 meter. Jenis turbin reaksi yang kedua adalah turbin Kaplan dan propeller. Turbin Kaplan termasuk turbin reaksi jenis baling-baling atau propeller, di mana keistimewaannya sudut-sudu geraknya atau runner bisa diatur atau adjustable runner blade untuk menyesuaikan dengan kondisi aliran atau debit air. Dan efisiensi dari turbin Kaplan ini biasanya lebih dari 90%. Namun bisa lebih rendah jika dalam aplikasinya heat-nya sangat rendah. Tapi penggunaan turbin Kaplan memerlukan laju aliran yang sangat besar. Adapun turbin lainnya yang termasuk ke dalam turbin impuls adalah turbin turbo. Dan untuk turbin reaksi itu ada pump atau pompa yang berperan sebagai turbin, di mana pompa yang dimaksud di sini adalah pompa sentrifugal. Turbin air dapat dibagi atas heat tinggi, heat menengah, dan heat rendah, sedangkan dari segi beroperasinya, turbin air dibedakan atas turbin impuls dan turbin reaksi. Berdasarkan heat dan jenisnya turbin, dapat diklasifikasikan turbin Pelton dan turbin turbo bekerja pada heat yang tinggi, yaitu untuk Pelton 50-1000 meter, sedangkan untuk turbin turbo 30 meter sampai dengan 300 meter. Nah, untuk medium heat ada turbin cross flow, multijet Pelton turbo, dan turbin Francis. Sedangkan untuk low heat
bisa cross flow dan juga propeller Kaplan. Dan pemilihan jenis turbin ini berdasarkan kecepatan spesifik yang merupakan kecepatan putaran runner dapat dihasilkan daya efektif untuk setiap heatnya dan merupakan kecepatan putaran turbin yang akan ditransmisikan ke generator. Sebagai contoh, untuk sistem transmisi direct couple antara generator dengan turbin pada heat rendah, sebuah turbin reaksi jenisnya propeller dapat mencapai putaran yang diinginkan, sementara turbin Pelton dan cross flow berputar sangat lambat atau low speed, nantinya menyebabkan sistem tidak beroperasi. Nah, kecepatan spesifik setiap turbin memiliki range berdasarkan dari data eksperimen. Pada turbin Pelton dan kincir air, kecepatan spesifiknya berkisar antara 10 sampai dengan 35, turbin Francis 60 sampai 300, turbin cross flow 40 sampai dengan 200, serta turbin Kaplan dan propeller sekitar 250 sampai dengan 1000 untuk kecepatan spesifiknya. Kriteria yang kedua adalah berdasarkan heat dan debit, yang berdasarkan kepada net heat, heat loss, serta kriteria yang ketiga adalah berdasarkan nilai efisiensinya, di mana setiap turbin memiliki nilai efisiensi yang berbeda-beda. Dari kriteria-kriteria yang tadi dapat dilihat secara lebih detailnya pada grafik daerah operasional pada turbin, di mana pada data daerah operasional turbin dapat dilihat variasi heat yang ada pada daerah kerja turbin yang digunakan. Masing-masing jenis turbin memiliki kurva efisiensi yang berbeda jika beroperasi pada bermacam debit aliran air. Jika turbin beroperasi pada debit yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari titik efisiensi terbaiknya, maka efisiensi hidroliknya akan turun. Adapun nilai efisiensi dari berbagai macam turbin adalah untuk turbin Pelton sekitar 0,8 sampai dengan 0,85, turbin Francis 0,8 sampai dengan 0,9, turbin cross flow 0,7 sampai dengan 0,8, serta turbin propeller atau Kaplan 0,8 sampai dengan 0,9. Selanjutnya, komponen electrical yang ada pada powerhouse adalah generator. Generator berdasarkan tipenya terbagi dua, ada generator sinkron dan juga generator induksi. Generator sinkron bekerja pada kecepatan yang berubah-ubah. Untuk dapat menjaga agar kecepatan generator tetap digunakan speed governor elektronik. Sedangkan untuk generator induksi, tidak diperlukan sistem pengaturan tegangan dan kecepatan. Namun demikian, jenis generator induksi ini tidak dapat bekerja sendiri karena memerlukan suatu sistem jaringan listrik sebagai penggerak awal. And finally, sekian dulu sharing session pada video kali ini. See you on the next video.